Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar saudara semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali membahas tentang dunia spiritual dan dunia ilmu kegoiban. Nah, jadi pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu adalah bagaimana suatu ilmu atau suatu amalan atau ajian atau asma yang kita amalkan. Misalnya kita sudah mengamalkan selama bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun gitu ya. Nah, kemudian setelah kita berumur misalnya 40 ataupun 30 ataupun 20, nah kita sudah tidak mengamalkan asma itu lagi atau ilmu itu lagi, begitu ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya ini, apakah ilmunya itu nanti akan berefek negatif buat diri kita, buat keluarga kita, atau orang yang ada di sekitar kita? Nah, baiklah, akan saya jawab. Jadi misalnya sedulur mengamalkan suatu ilmu, contohnya ilmu kebal gitu ya, yang sedulur sudah melakukan puasa selama 7 hari misalnya. Nah, lalu dari situ sedulur sudah mengamalkannya itu selama 5 tahun misalnya. Nah, selama 5 tahun itu sedulur selalu baca, selalu mengasahnya, selalu mengolahnya gitu ya. Nah, tiba-tiba pada tahun yang kelima itu tiba-tiba sedulur tidak mengamalkan lagi secara total gitu ya. Secara total sama sekali tidak diamalkan. Nah, tapi sedulur tidak istilahnya tidak membuangnya gitu ya, tidak membuangnya atau mengosongkannya lagi gitu. Nah, itu sudah dipastikan akan berefek negatif buat sedulur gitu. Itu sudah dipastikan akan berefek negatif. Nah, berefek negatifnya bagaimana Ki Bagus? Misalnya yang awalnya sedulur itu mengumpulkan sebuah energi dan dikumpulkan ke dalam tubuh, ke dalam wadah batin gitu ya. Nah, terus lama-lama energi itu menjadi energi positif buat diri kita, memenuhi kebutuhan di hidup kita begitu ya. Contohnya buat kekebalan, ya dia akan memenuhi sel-sel di dalam kulit kita, sehingga apabila ada senjata yang mengenai kulit kita tidak akan mempan atau tidak akan terluka gitu ya. Nah, begitupun kalau kita tidak menggunakannya gitu, tidak mengolahnya, tidak menggunakannya, tidak membacanya gitu ya, tidak melatihnya, maka energi positif yang selama ini kita kumpulkan itu akan berubah menjadi energi negatif gitu. Energi positif yang kita kumpulkan itu akan menjadi kadaluarsa gitu ya, sehingga energi itu sudah tidak layak pakai lagi, sudah menjadi energi negatif, sehingga apa? Malah menghalangi diri kita sendiri gitu. Itu yang banyak terjadi pada praktisi-praktisi spiritual yang tidak membuang ilmunya gitu ya. Jadi dibiarkan begitu saja sehingga buat hijab untuk diri dia sendiri gitu. Lalu efeknya bagaimana gitu ya? Energi positif itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Energi positif tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Terus kemudian orang-orang di sekitar kita itu akan tidak akan melihat aura kita gitu ya. Seolah-olah kita itu seperti auranya memiliki aura yang redup gitu ya, redup gitu, tidak terlihat oleh siapapun gitu. Nah, dan sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor lainnya, akibat-akibat lainnya ya, yang ditimbulkan terjadinya efek samping karena tertutupnya energi-energi positif di dalam tubuh kita gitu. Nah, maka dari itu saran dari saya, sebaiknya kalau misalnya kita mengamalkan suatu ilmu yang memang sudah sempurna kita amalkan, kemudian kita biarkan saja gitu ya, sebaiknya kita buang gitu aja. Kita buang. Lalu cara membuangnya bagaimana? Cara yang paling praktis untuk membuang ilmu itu adalah dengan niat keikhlasan hati kita gitu. Kalau kita ikhlas, kalau misalnya kita pasrah gitu ya, kita mau membuang ilmu yang kita amalkan ini, insya Allah ilmu itu akan terputus gitu ya, terputus energinya, kodamnya, ataupun bibit-bibit di dalam diri kita itu akan terputus gitu. Yang pertama yaitu dengan keikhlasan hati kita gitu. Nah, jadi itulah akibat daripada kita mengamalkan ilmu gitu ya, kemudian kita biarkan sehingga akan menjadi sebuah energi negatif
atau menjadi sebuah energi yang kadaluarsa yang tidak layak pakai, yang sehingga menjadi penutup hijab buat diri kita sendiri gitu. Itu banyak sekali saya menangani kasus-kasus seperti ini. Banyak para sedulur-sedulur PSF yang memang mereka itu memiliki hijab gaib ya, semacam penutup lah gitu ya, sehingga energi positif di dalam dirinya itu tidak bisa memancar gitu. Nah, maka dari itu ada pesan-pesan dari saya bagi sedulur yang memang mengamalkan suatu ilmu ini buat persiapan nanti di kemudian hari. Kalau kita misalnya nih sudah bosan mengamalkan suatu ilmu ya, misalnya tenaga dalam gitu ya. Nah, ini saya sudah bosan nih, udah 10 tahun ngamalin tenaga dalam gitu. Terus saya mau ganti, misalnya mau ganti ke ilmu kerejekian gitu ya. Soalnya kalau tenaga dalam kesaktian saya udah bosan gitu ya. Jadi kehidupan saya butuh rezeki, butuh beras, butuh makan gitu ya. Jadi sedulur mementingkan ilmu kerejekian gitu. Nah, daripada sedulur membiarkan ilmu tenaga dalam ini, sebaiknya dibuang gitu. Sebaiknya dibuang dulu. Yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan mengikhlaskannya dan membuangnya gitu. Nah, setelah kita mengikhlaskan untuk membuangnya, maka kita jangan pernah membaca-baca lagi amalan ilmu tenaga dalam itu. Terus kita juga jangan mempraktekannya lagi dan jangan melatihnya lagi gitu ya. Nah, setelah itu sudah, kita jangan mengingatnya lagi. Kemudian kita pindahlah ke ilmu kerejekian yang sedulur inginkan ini gitu. Jadi yang ilmu tenaga dalam ini jangan sampai diterbengkalaikan gitu. Jangan sampai terbengkalai gitu. Harus dibuang. Jadi ada dua pilihan, mau diamalkan lagi atau dibuang gitu ya. Jadi jangan sampai di pertengahan punya tapi tidak diamalkan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, karena itu akan menjadikan hijab gaib gitu ya. Itu berlaku untuk semua ilmu. Misalnya sedulur waktu umur 15 tahun ngamalkan ilmu pengasihan ya, contoh ini. Terus kemudian 30 tahun kemudian tidak diamalkan gitu, sudah tidak diamalkan, tidak dibaca-baca lagi, sehingga itu akan menjadikan hijab itu sama aja. Mau itu ilmu yang kita amalkan umur 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, itu sama aja. Yang penting ilmu itu harus dibuang dulu gitu, sebelum kita kita terbengkalaikan lah gitu. Sebaiknya kita buang dulu gitu. Atau ya lebih bagus lagi diruqyah gitu. Lebih bagus lagi diruqyah. Karena energi positif itu lama-lama akan menjadi energi negatif gitu. Energi negatif buat diri kita akan menjadi hijab buat diri kita sendiri gitu. Nah, mungkin itu pesan-pesan dari saya untuk para pengamal ilmu hikmah ataupun ilmu gaib ataupun ilmu kejauhan ataupun ilmu apapun ya. Ya tujuannya sih supaya kita tidak gagal dalam belajar ilmu gaib seperti ini gitu. Baiklah, cukup sekian dulu konten kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.